Halo semua, perkenalkan saya Thomson Marbun, NIM 0302 128 1924 107 dari kelas A, Kampus Indralaya. Dosen pengampu Bapak Alex Salhadi, STMT. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Statistika Tambang, yang mana soalnya adalah data hubungan konsumsi batubara di Cina dan harga jualnya di Indonesia. Pada data ini, kita akan mencari regresi linier sederhana dan regresi kubik atau nonlinier beserta korelasi datanya. Data ini dimulai dari bulan Januari sampai bulan November, terhitung ada 11 data. Konsumsi batubara di Cina dilambangkan dengan variabel X, sedangkan harga jual Indonesia dilambangkan dengan variabel Y. Yang pertama kita akan mencari regresi kubik atau nonlinier. Mencari regresi kubik atau nonlinier, kita akan memerlukan tabel bantu. Tabel bantu sendiri berisikan variabel-variabel yang belum kita ketahui sebelumnya, seperti X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Data-data pada variabel-variabel yang belum diketahui akan kita cari nilainya. Untuk penjumlahan, kita dapat mencari dengan rumus, yaitu sama dengan sum blok angka yang ingin dijumlahkan, lalu tutup kurung dan tekan enter. Sedangkan untuk mencari nilai kuadratnya, kita dapat dengan melakukannya itu sama dengan blok angka yang ingin dikuadratkan, gunakan tanda V terbalik dan kuadrat, tekan enter. Setelah data-data yang kita cari pada tabel bantu itu terisi semua, kita akan masuk ke metode persamaan terkecil. Metode persamaan terkecil, kita akan mencari 4 variabel, yaitu A, B, C, dan D, yang mana variabel-variabel ini berfungsi sebagai model regresi kubik pada nantinya. Data yang kita dapatkan pada tabel bantu kita masukkan ke dalam persamaan terkecil ini, sehingga menjadi seperti ini. Gambar ini dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk matriks agar lebih sederhana. Dalam bentuk matriks, angka dan variabel terpisah, sehingga kita lebih mudah mencari variabel yang ingin kita cari. Karena sifat dari matriks itu sendiri, sehingga untuk mencari variabel yang ingin kita ketahui, kita akan menginverskan matriks dari perkalian dengan matriks variabel tadi. Dalam Excel, untuk menginverskan suatu matriks, yaitu dengan cara sebagai berikut. Blok, kolom, dan baris sama banyaknya dengan kolom dan baris matriks yang akan kita inverskan, lalu tekan sama dengan M inverse, lalu blok semua matriks yang ingin kita inverskan, tutup kurung, lalu tekan CTRL, Shift, dan Enter secara bersamaan. Data dari matriks yang diinverskan akan keluar secara bersamaan. Sehingga untuk perkalian selanjutnya dalam mencari variabel A, B, C, dan D, kita dapat menemukan dengan mudah, yaitu dengan cara sebagai berikut. Sama dengan mul, tekan baris dari matriks dan tekan kolom dari matriks, tutup kurung, enter. Begitu juga dengan data B, C, dan D, kita akan mendapatkan hasil seperti pada gambar. Selanjutnya,
Dari variabel A, B, C, dan D, kita akan mendapatkan formula model regresi nonlinier secara manual adalah Y sama dengan min 13,2446 ditambah 9,13501X ditambah dalam kurung min 0,41626X kuadrat tutup kurung ditambah 0,00668X pangkat 3, dan nilainya sama dengan cara kita mencari langsung menggunakan grafik. Sehingga pada regresi kubik atau nonlinear ini kita mendapatkan data yang benar. Selanjutnya kita mencari data regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana tidak memerlukan banyak tabel bantu seperti pada regresi kubik. Kita hanya memerlukan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Sehingga rumusnya adalah seperti pada gambar, Y sama dengan A ditambah BX, yang mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2, dan B adalah banyaknya data dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per banyaknya data sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkatkan 2, sehingga kita dapat mencari nilainya sebagai berikut. Nilai A sudah diketahui, sudah dicari, dan untuk nilai B dapat kita lakukan dengan memasukkan data sesuai rumus, itu sama dengan banyaknya data 11 dikali menggunakan tanda bintang sigma XY kita blok lalu dikurangkan sigma X kita blok dikali sigma Y, lalu kita tekan enter. Karena penyebut dari rumus mencari A dan B sama, sehingga nilai B dapat kita tentukan langsung dengan cara sama dengan klik pembilang dan membagi menggunakan tanda miring atau tanda atau, kemudian klik penyebut lalu tekan enter. Hasilnya kita mendapatkan nilai A adalah 38,1509023 dan nilai B adalah 0,89390168. Nilai dari A dan B dapat kita substitusikan menggantikan A dan B pada rumus Y sama dengan A tambah BX, sehingga menjadi Y sama dengan 38,1509023 ditambah 089 ditambah 0,89390168X, dan menggunakan grafik secara langsung nilainya sama, dan berarti data yang kita cari secara manual adalah benar. Selanjutnya kita akan mencari korelasi data antara regresi linear sederhana dan regresi kubik tadi. Adapun yang kita perlukan adalah tabel bantu, dan juga rumus yang kita gunakan adalah rumus korelasi Pearson. Karena data yang kita gunakan adalah sama, maka kita menggunakan rumus korelasi Pearson, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut pada gambar. Lalu kita masukkan datanya, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, sehingga dapat nilainya 2873. Dan untuk penyebutnya kita mendapatkan nilai
33.568,454567. Untuk mencari dalam bentuk akar, kita menggunakan formula SQRT atau square, yang mana square ini merupakan akar. Sedangkan untuk di dalam akar kita menggunakan rumus seperti biasa. Hasilnya kita mendapatkan rumus dari korelasi Pearson. Kita mendapatkan nilai korelasi adalah 0,805110432. Nilai ini dapat kita cocokkan dengan nilai dari grafik yang kita buat secara langsung, yang mana bila kita lihat nilai R atau jari-jari kuadrat di sini adalah 0,648, yang mana bila nilai ini kita akarkan, nilainya akan sama dengan 0,805110432 atau sama dengan multiple R, sehingga nilai korelasi yang kita cari adalah benar. Karena nilai korelasi yang kita cari mendekati 1, maka hubungan antara konsumsi batubara di Cina dan harga jual di Indonesia itu sangat erat hubungannya. Bisa dibilang bahwa itu akan berbanding lurus. Sebagai contoh, jika konsumsi batubara di Cina itu naik, maka harga jual di Indonesia akan naik. Seperti pada bulan Februari, pada bulan Agustus, dan pada bulan Januari. Sedangkan bila konsumsi batubara di Cina itu turun, harga jual di Indonesia akan turun. Seperti contoh, pada bulan Juni ke Juli, konsumsi batubara di Cina menurun 1, dan harga jual di Indonesia pun ikut menurun. Sehingga korelasi data tersebut dianggap benar. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif, sehingga didapatkan hubungan sebab akibat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.